Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai revolusi industri. Jadi, revolusi industri ini suatu perkembangan. Kalau misalnya kita lihat, ya memang cepat. Namun, kalau misalnya dibandingkan dengan evolusi, bukan yang kayak cepet banget dalam suatu waktu, namun adanya perlu proses dalam perubahan tersebut. Nah, dalam video kali ini akan membahas dari tahap pertama sampai hingga saat ini, bahkan bisa dibilang masa depan. Pertama, revolusi industri ini kemudian awal mulanya yaitu ada di negara Inggris. Nah, ingat ketika merkantilisme ini Inggris berperan sebagai Inggris di sini pada zamannya merkantilisme, Inggris sebagai negara imperialis yang kemudian menjadi mother country. Alasannya di situ ia bisa mengelola dari barang mentah menjadi barang jadi dengan menggunakan keberadaan pada teknologi. Dan teknologi yang ada yang paling awal munculnya di Inggris terlebih dahulu. Setelah itu menyebar ke daratan Eropa. Penyebaran tersebut, revolusi industri ini sekitar abad ke-18. Nah, kita mulai dari tahapan pertama, yaitu tahapan revolusi industri 1.0, yang kemudian sekitar abad ke-18. Pada saat itu yang dilakukan ketika adanya sungai, yaitu turun ke bawah, ambil airnya menggunakan wadah, lalu balik lagi. Nah, dengan saat itu adanya perkembangan, yaitu dengan adanya katrol. Pada era ini paling terkenal yaitu buatan uap air yang menghasilkan uap. Nah, penemuan mesin uap ini ditemukan oleh James Watt. Periode ini mengubah sektor seperti tekstil, pertambangan, dan transportasi, menggantikan tenaga hewan dan otot dengan tenaga mekanis. Nah, namun pada zaman ini ada kolaborasi antara tenaga manusia dan tenaga mekanik. Nah, dari sini kita berlanjut dengan 2.0 di masa revolusi industri. Dia berkembang di abad ke-19, di mana yang jadi ciri khas pada 2.0 di sini yaitu pergantian bahan baku. Pergantian bahan baku di sini karena memang didasari ada bahan baku yang lebih murah, contohnya tembaga bisa diganti menjadi besi. Bara memang masih dipakai sejak saat ini, namun tidak mungkin terus-menerus. Misalkan bisa diganti dengan minyak bumi ataupun dengan menggunakan gas alam. Intinya pergantian bahan baku ini untuk mempermudah dan mengefisiensikan kapan untuk kebutuhannya. Nah, yang jadi highlight di revolusi 2.0 ini adalah penemuan dari listrik, mulai dari aliran listrik, baik dari gelombang listrik, baik dari arus listriknya, baik dari elektromagnetiknya. Pokoknya semua yang mengenai listrik ditemukannya ada pada revolusi 2.0. Nah, otomatis barang-barang yang menggunakan listrik ditemukannya di sini, misalkan televisi, kulkas, dan lain-lain. Nah, di mana kita tuh masih menggunakan listrik sampai saat ini. Nah, pada kesimpulannya, barang yang ada di revolusi 2.0 di sini masih relevan pada saat ini. Nah, bisa dibilang pada saat ini tuh kebanyakan dari perkembangan yang dimana penemuannya sudah habis di revolusi industri 2.0 ini.
Saking banyaknya teknologi, di sini juga bisa disebut era revolusi teknologi. Selanjutnya, ada revolusi industri 3.0. Di sini periodenya dimulai pada akhir abad ke-20 yang ditandai dengan otomatisasi produksi menggunakan komputer dan elektronik. Contohnya ketika menggunakan AC, TV, dan handphone dengan menggunakan merek yang sama bisa dibilang, lalu bisa mengirim dengan secara mudah atau enggak ketika kita menggunakan bahan elektronik yang ada pada zaman ini, yaitu ketika kita ke kamar dan ketika halo Google nyalakan lampu, lalu lampu tersebut nyala, itu termasuk pada revolusi industri 3.0. Di zaman dahulu flash disk masih digunakan, namun di zaman sekarang ada aplikasi yang dinamai cloud, yang dimana kita tidak usah menggunakan atau membawa flash disk kemana-mana, namun hanya menggunakan aplikasi tersebut bisa mentransfer dari satu komputer ke komputer lain. Untuk revolusi selanjutnya yaitu 4.0, di sini ada keadaan industri pada abad ke-21. Saat perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi. Yang bisa kita kenal yaitu Artificial Intelligence atau AI yang sekarang tren. Di sini kita hanya mengetik, lalu AI tersebut bisa mengirim jawaban selengkap-lengkapnya yang kita inginkan. Bahkan di negara lain ada yang menggunakan AI robot untuk merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Lalu selanjutnya ada 5.0. 5.0 di sini hanya ada di negara Jepang. Nah, di sini mengapa di negara Jepang? Karena Jepang di sini terkenal dengan negara yang maju dengan teknologinya. Bahkan bisa dibilang dari sumber yang saya dapatkan, Jepang membuat sebuah robot yang memiliki perasaan dan logika yang sama, yang bisa diibaratkan bahwa ketika manusia sudah ingin meninggal atau memori atau kelakuan yang pada orang tersebut ingin meninggal itu sudah ditransfer kepada robot yang telah dibuat. Sekian pemaparan video yang saya buat. Dadah.